Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pian Ginanjar dengan NPM 10 12 22 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan, yang mana Ma'rifatul Insan terbagi menjadi 4. Yang pertama, Ta'rif al-Insan, yaitu pengenalan manusia. Yang kedua, Hakikatul Insan, yaitu hakikat manusia. Yang ketiga, Talikul Insan, yaitu potensi manusia. Dan yang keempat, Nafsul Insan, yaitu jiwa manusia. Apakah Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan al-insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan al-insan yaitu manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami pencipta manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sebagai manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya, dan semestinya kita harus mengenali diri kita sendiri. Siapa diri kita, di mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri kita sendiri. Selanjutnya, di sini ada pertama, Ta'rif al-Insan, yaitu pengenalan manusia. Definisi manusia. Manusia adalah suatu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibanding makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-ayat Sadaqallahul Adzim, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan dia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Lalu di sini ada asal penciptaan manusia. Dilihat dari asal penciptaannya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Untuk unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna Allah meniupkan ruh kepadanya. Pertama, ada tanah. Dalam menciptakan makhluk hidup termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Di antaranya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran surat Al-Hijr. Yang kedua, di sini ada ruh. Kemudian Allah berfirman yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.
Quran surat As-Sajdah ayat 32. Terus selanjutnya di sini ada al-akil, yaitu akal. Dalam ruh manusia bersembayang pula akal, al-aklu. Disebut pula bahwa tempat al-aklu ini adalah di dalam al-qalbu, yaitu hati, sebagaimana al-azmu. Hal ini berdasarkan firman Allah berikut ini yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat berakal dengannya. Quran surat Al-Hajj ayat 22. Terus selanjutnya ada jasad. Jasad sangatlah mudah dikenali karena ia dapat dilihat dan kita raba, karena tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Terus yang selanjutnya yaitu ada amanah manusia. Yang pertama, amanah al-ibadah, yaitu ibadah. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia diberikan tugas-tugas oleh agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Allah berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum munafikin yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakan baik lahir maupun batin, padahal tidak. Terus yang kedua, kaum musyrikin yang tidak melaksanakan sama sekali baik lahir maupun batin. Terus yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Terus amanah yang kedua yaitu ada amanah khalifah, yaitu kepemimpinan di muka bumi. Allah Ta'ala telah menegaskan amanah ini melalui firman-Nya yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuja engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Terus yang terakhir di sini ada balasan. Jadi berkenaan dengan 2 amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan Al-Azza untuk balasan. Mereka yang melakukan amalan kebajikan dan memperoleh balasan kebaikan yang setimpa, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 16. Sementara balasan bagi orang-orang ingkar kepada perintah-perintah Allah Ta'ala adalah azab yang keras yang setimpa dengan keingkarannya itu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka sesungguhnya kami telah timpakan azab yang keras kepada orang-orang kafir itu, dan sesungguhnya akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapatkan tempat tinggal yang kelak di dalamnya
sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Quran Surat Al-Fussilat ayat 41.